Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlina. Saya mahasiswi PAI 4E Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas UTS pada mata pelajaran Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Firdaus MPDI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam makalah saya yang berjudul Supervisi Pendidikan, di mana poin-poin tersebut yaitu pengertian supervisi pendidikan, kedua dimensi-dimensi supervisi pendidikan, yang ketiga kompetensi khusus supervisor pendidikan, yang keempat teknik pembinaan guru. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Sebenarnya, supervisi adalah bagian atau salah satu bentuk pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Supervisi biasanya dilaksanakan pada unit kerja yang berbentuk unit pelaksanaan teknis atau UPT. Akan tetapi, dalam dunia pendidikan, supervisi itu mengandung banyak hal. Karenanya, sengaja penulis buatkan bab tertentu untuk melengkapi bab tentang pengawasan pendidikan. Menurut Subagio, yang mengutip pendapat Pete Sahartian dan Franz Mateheru, supervisi adalah usaha dari pengawasan sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran secara termasuk menstimulir atau menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan guru serta merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar, dan evaluasi pengajaran. Supervisi bertugas melihat dengan jelas masalah-masalah yang muncul dalam mempengaruhi situasi belajar dan menstimulasi guru ke arah usaha perbaikan. Yang B, dimensi-dimensi supervisi pendidikan. Peranan supervisor mempunyai banyak dimensi atau segi-segi, dan karenanya supervisi sering tumpang tindih dan dengan fungsi-fungsi administratif, kurikuler, dan pengajaran. Tumpang tindih ini dianggap wajar mengingat peran kepemimpinan dalam suatu unit organisasi, termasuk di sekolah, diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan belajar dan proses pembelajaran yang sangat banyak aspeknya. Kepemimpinan supervisor meliputi proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Pada tahap pemikiran dan perencanaan untuk menyempurnakan pengajaran sangat mungkin ada informasi dan administrasi kebijakan. Pada tahap pengorganisasian untuk program-program pengajaran sangat mungkin berbaur untuk kurikulum karena ada gagasan-gagasan tertentu atau penerjemahan pada kegiatan-kegiatan program pengajaran dan lain sebagainya. Fungsi evaluasi pada supervisi pendidikan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengajaran pada lembaga pendidikan. Demikianlah, maka ketiga dimensi yaitu administratif, kurikulum, dan pengajaran merupakan tugas yang harus ditangani oleh supervisor secara terpadu. Selanjutnya C, kompetensi khusus supervisor pendidikan. Dari hasil konsultasi dengan para supervisor pendidikan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, John Wills dan Joseph Bandi mengemukakan ada 8 bidang keterampilan khusus yang merupakan bidang kompetensi bagian supervisor, yaitu 1. Supervisor adalah orang yang mengembangkan manusia. Yang kedua, supervisor adalah pengembangan kurikulum. Yang ketiga, supervisor adalah spesialis pengajaran. Yang keempat, supervisor hubungan manusia. Yang kelima, supervisor adalah pengembangan staf. Yang keenam, supervisor adalah administrator. Yang ketujuh, supervisor adalah pemimpin perubahan. Yang kedelapan, supervisor adalah penilai. Selanjutnya, teknik-teknik pembinaan guru. Di antara tugas-tugas supervisor dalam pembinaan guru, hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya 1. Kunjungan kelas secara berencana untuk memperoleh gambaran tentang proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Yang kedua, pertemuan pribadi pada waktu-waktu yang telah disepakati antara pembina dengan guru-guru untuk masalah yang dianggap khusus. Yang ketiga, rapat rutin antara pembina dengan para guru biasanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya umum. Sedangkan yang keempat, kunjungan antar kelas atau sekolah untuk saling tukar pengalaman serta hal-hal yang lain menyangkut usaha untuk menunjang pelaksanaan interaksi belajar mengajar.
Yang kelima, pertemuan-pertemuan misalnya pada KPPS atau kelompok kerja pemilik sekolah, KKKS atau kelompok kerja kepala sekolah, KKG, kelompok kerja guru, dan di forum PKG atau pusat kegiatan guru. Dalam melaksanakan supervisi dapat dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut. 1. Teknik yang bersifat individual. Teknik yang bersifat individual ini terbagi menjadi 5, yaitu A. Kunjungan kelas, dan B. Observasi kelas, dan C. Percakapan pribadi, sedangkan D. Saling mengunjungi kelas, dan E. Menilai diri sendiri. Selanjutnya, teknik yang bersifat kelompok. Teknik yang bersifat kelompok ini terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, orientasi terhadap guru baru, B. Rapat guru, C. Studi kelompok antar guru, D. Diskusi kelompok, dan E. Menukar pengalaman. Dalam praktek teknik-teknik tersebut tidak dapat sekaligus diterapkan, karenanya perlu adanya bimbingan secara sistematis dari kepala sekolah atau pembinanya. Penerapan teknik supervisi di lapangan dapat dilakukan melalui kegiatan membantu guru. 1. Melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai suatu sistem. 2. Melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 3. Menyusun kegiatan belajar mengajar. 4. Menerapkan metode belajar yang baik atau menerapkan metode mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menggunakan sumber pengalaman belajar. Dan 6. Menciptakan alat peraga dan penggunanya. 7. Menyusun program belajar mengajar. 8. Menyusun tes prestasi belajar. 9. Belajar mengenal siswa dengan baik. 10. Membina moral dan kegembiraan kerja. 11. Membina kode etik jabatan guru dan peningkatan semangat atau etos kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.